Shalom. Belum ada yang masuk ya. Good morning, everybody. How's everyone? As you keep coming in, we are early today. Shalom saudara sekalian, kita tahu kita rada kepagian. Tapi kita menanti yaitu untuk yang lain-lainnya juga join bergabung bersama kita semua. And so I'm going into my Facebook right now. Shalom, welcome to our program this. So I'm getting into my Facebook at this time. So Yes. praise the Lord. Oh, we still early. Praise the Lord. Anybody in yet? Not yet, we still early. So we are here looking forward for you guys. Amen. So let us wait a few moments so that we can get into the message. Amen. Oh, there you go, my shalom. Yours is what? You are in what? Oh, hi Sri, how are you? Hello, Sri and Hilda. Nah, halo juga Helda. How's Australia, Sri? Hello Cindy. Hello Olivia. Oliva. Oh, beautiful name. Anybody else, Pastor David, coming into yours? Belum, soalnya kita ke pagi. Oh, halo Agatha dari Kupang. Gimana Kupang sekarang? Baik-baik, sehat-sehat? Amen. Yes. Okay, I'm Facebook. Hello, Margaret. Rebecca, Hannah, Mas Amen. Diana, Anggi, hello, Nelly, apa kabar? Stephen, Murphy, Thomas, Wayne Muller, how's everything? Oh, selamat pagi. Wow, great. My computer says the broadcast has been stopped for a while, but you'll come back. Hello, Abraham, Divinia, Vina, Lenny, Oh, that's nice. and then Arthur, how are you? Arthur in Bitong, Periel, Success, Pauline, Willie, Yonki, Poldi, Christina Asyu, Sherlyn. Wow, wonderful. Great to have all of you online in my Facebook. Also, Grego in the Instagram and Lenny in Instagram. Also, we want to say welcome. Ya. Halo Deborah dari Kupang, bagaimana kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat. Kupang keadaannya gimana? Amin. Pak Jaya, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Puji Tuhan. Olivia, Yeah. Agatha is also in, yeah? Ya. Wonderful, great. So great, all of you are coming in and it's 10:30 now. So shall we pray first? Mari kita berdoa terlebih dahulu. So Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. We ask you to release your understanding to your people this morning. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau sendiri memberi pengertian kepada setiap pemirsa atau pendengar pada saat ini. And we pray, God, every situation they will surrender to you, that they will be able to go through and come out strong and victorious, God. Dan saya berdoa Tuhan, Engkau sendiri memberi kekuatan kepada setiap daripada kami, dan apapun keadaan kami Tuhan, biarlah
kami semua dapat melewati semua itu bersama Engkau. Amin. As they hold on to you, Lord, there is victory all the time. Selagi kami berpegang kepada Engkau, kami tahu selalu ada kemenangan dalam kehidupan kami. And so, Father, we ask you to anoint your servants Dan kami mohon pada saat ini, biarlah Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. and let every word that proceed out of our mouth may it only be of you, Lord Jesus. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami adalah pilihan daripada Engkau saja, Tuhan Yesus. Holy Spirit, come and guide us and take control of every single thing, of God. Dan Roh Kudus Engkau sendiri datang menuntun kami di dalam segala sesuatunya. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. It's great to be back again this morning on a Tuesday. Dan itu luar biasa, hari ini adalah hari Selasa, adalah hari yang indah. Amen. So, shalom to all of you all around the world. Dan shalom bagi saudara pemirsa dimanapun saudara berada. And we pray that the word of encouragement will encourage you and bless you. Dan kami berdoa biarlah kata-kata daily encouragement ini firman Tuhan yaitu akan membangkitkan saudara lebih lagi. Amen. And give you insights how to go about Amen. prospering in today's world. Dan memberi saudara yaitu cara firman Tuhan, maksud cara Tuhan, bagaimana saudara bisa berhasil di dalam masa pandemik seperti ini. So, as we abide in Him, Selagi kita yaitu tinggal diam di dalam Tuhan, so my title is Abiding in Him. yaitu judul saya adalah yaitu tinggal diam di dalam Dia atau Tuhan. So, according to the book of John chapter 15 and verse 5, Ditulis dalam Yohanes 15 ayat 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berubah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So remember, in everyday's life, we must allow the Holy Spirit to guide us, because without that, we can do nothing that will be fruitful forever. Jadi kita tahu sekarang yaitu bahwa di dalam segala sesuatu segi kehidupan kita harus mengizinkan yaitu Tuhan Yesus sendiri menuntun kita, yaitu kalau tidak kita tidak bisa berbuah-buah. So this description or the image of a branch gaining all its sustenance, jadi kita lihat di sini gambaran ranting yang memperoleh semua asupannya, and the strength from the parent vine is a beautiful description of man's total dependence on God. dan kekuatannya yaitu dari induk pohon anggur yang adalah gambaran yang indah tentang yaitu ketergantungan total yaitu manusia kita semuanya kepada Tuhan kita. Amen. So without Him we can do nothing. Jadi kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. As child of God, for in Him we live and move and have our being. Amen. Kita semua dikatakan sebagai anak Tuhan, yaitu kita tahu kita hidup dan bergerak serta memiliki keberadaan kita di dalam Tuhan kita. Amen. Once again in this verse it emphasizes to us that without Jesus we are incomplete. Jadi kita tahu yaitu di dalam ayat ini tanpa daripada Yesus Kristus kita itu dikatakan tidak lengkap. Or in other words, lost and without purpose. Atau kita bisa dikatakan kita terhilang dan tanpa tujuan dalam kehidupan ini. So it is our vital need to remain connected to the Lord Jesus Christ. Jadi kita tahu adalah kebutuhan kita yang sangat penting untuk tetap terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. To be in His presence, Yaitu untuk selalu dalam hadirat Dia, to hear His voice, untuk selalu mendengar suara Dia, and to drink of the Holy Spirit, Dan keeping us strong and purpose driven. dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudusnya Dia, membuat kita kuat dan dapat didorong di dalam tujuannya Tuhan. On Sunday, I just preached about on the first service at 8 a.m. We just preached about years to year. Yaitu pada hari Minggu ibadah yang pertama, Dr. Paul bicara mengenai yaitu kita memiliki telinga untuk mendengar. So we need to have years to hear what the Holy Spirit is telling us for today.
Jadi artinya kita memiliki telinga untuk mendengar apa yang Roh Kudus katakan pada kita untuk kita dapat melewati hari ini atau zaman-zaman seperti ini. And when we hear what God is saying, and so that we drink of the Holy Spirit, so that He will keep us strong, and we have a purpose in everything that we do. Jadi artinya kita meminum air kehidupan tersebut dari Roh Kudus dan kita memiliki kekuatan dan juga tujuan dan dorongan di dalam Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. So why do we? This is a question that I love to ask you guys, and why is it that so many of us struggle to fully commit to a relationship that is dependent on the Holy Spirit? Jadi sebab itu kita lihat lagi, mengapa begitu banyak pergumulan untuk berkomitmen sepenuhnya, yaitu pada hubungan yang dimana kita harus bergantung kepada Roh Kudus. You know, I believe, Pastor Demi, you know, I believe that everybody pray. Dan saya percaya itu setiap orang itu berdoa. You know, they pray, but they pray for God to intervene and pray for God to do this. But you know, to really be dependent on Him, that is where I think they are struggling with. Yaitu Dr. Paul mengatakan ya memang benar kita semua berdoa. Kita berdoa untuk melakukan ini dan itu, tetapi di mana kalau dikatakan kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah adanya pergumulan dalam kehidupan kita. Another question to you is, do we inquire of the Lord before we make a major decision in our life? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita juga yaitu minta kepada Tuhan segala sesuatu arahan daripada Tuhan sebelum kita membuat keputusan besar dalam kehidupan kita? Or do we just take action according to what makes sense in our intellect? Atau apakah kita yaitu hanya mengambil tindakan sesuai dengan segala sesuatu yang kita pikir itu masuk akal? This is actually a very good question actually. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Because many people just take action because they pray and then Yeah. they just decided to do, oh yeah, this is what I'm going to do. The intellect is like that, so I will do this. So they don't really actually wait for God to give them an answer. Nah, disitulah masalahnya saudara, yaitu kita berdoa dalam satu sisi, tapi dalam satu sisi yaitu akal budi kita atau kecerdasan kita mengatakan, oh ya bagus juga ini, bagus juga itu. Dan sebetulnya waktu kita melakukan demikian, kita tidak menantikan yaitu jawaban dari Tuhan kita. But you know, let us look in the life of David, you know. He always inquire of the Lord before even he take the action. Dan kita lihat dalam kehidupannya daripada Raja Daud, di mana yaitu dia selalu minta petunjuk daripada Tuhan sebelum dia mengambil langkah. And when God has heard him, God will answer him whether to go and take action or how to go about doing it with specific instructions. Dan yaitu waktu dia menantikan, Tuhan sendiri memberikan instruksinya yang khusus bagaimana yaitu untuk umpamanya melakukan atau dalam suasananya David dalam peperangan dan lain-lainnya. And so, you know, if God spoke to them then, how come He's not speaking to us now? Tapi kalau kita mengatakan Allah itu hidup, bagaimana yaitu kok Allah dulu bisa bicara dengan Daud, tetapi kenapa Allah tidak bisa bicara dengan kita pada saat ini? How much more now today we should be able to hear Him more because His Holy Spirit is with us and He's always there to guide us. Dan sebetulnya lebih besar lagi seharusnya kita dapat mendengar yaitu suara Tuhan, yaitu karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudusnya yaitu selalu berserta kita dan Roh Kudusnya selalu yaitu menuntun kita. So, remember that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Dan dikatakan bahwa Yesus itu selalu sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia kekal dan tidak berubah. Amen. And so, if He spoke to David that time, today He will be speaking to us. Dan kita percaya yaitu kalau umpamanya Allah itu berbicara kepada Raja Daud pada zaman itu, Dia pun akan berbicara kepada kita pada zaman ini. And we have the Word of God. Dan lebih lagi kita memiliki sepenuhnya firman Tuhan di dalam tangan kita. So, you know, instead of using our intellectual senses, let us wait upon the Lord. Let us trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding, is to remain connected
the vine. Dari sebab itu yaitu mari kita sama-sama semua yaitu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan janganlah yaitu bergantung kepada pengertian kita, tetapi kita bergantung sepenuhnya yaitu pada tuntunan daripada Roh Kudus, bergantung sepenuhnya kepada yaitu pokok anggur yang benar. So remember that God's word is the source of our wisdom, provision, and protection. Dan kita ingat firman Tuhan adalah sumber hikmat, pencukupan, dan perlindungan kita. So, and then sometimes, all of us fall into this trap. Sometimes we think that we can do things better. Dan kadangkala yaitu kita berpikir kita bisa melakukan segala sesuatu itu jauh lebih baik. And in our own strength rather than being fully dependent on God. Dengan kekuatan kita sendiri daripada bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. But what the Bible says, tetapi kita lihat apa yang firman itu katakan. it's impossible to be truly free apart from our relationship with Him. Yaitu karena menurut firman Tuhan, yaitu sangat mustahil untuk kita sepenuhnya bebas terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan. So when we are constantly in God's presence Yaitu jadi artinya kalau kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan and follow His will, dan mengikuti kehendaknya, we will become who He intended us to be. dan kita akan menjadi seperti yang Dia inginkan, artinya serupa seperti Kristus. So, how do we remain in Him? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Dia? How can our spiritual life thrive? Dan bagaimana itu kehidupan rohani kita bisa berkembang? Okay, the answer is so simple and it's always been spoken to Amen. all of us time and time again. Dan sebetulnya jawabannya sangat sederhana dan selalu disarankan kepada saudara, yaitu jawaban yang sama ini. So if we have we need to take the time to pray. Yaitu jawabannya sederhana, kita harus meluangkan waktu untuk berdoa, amen. Of course, and to study and meditate on His word on a daily basis. Dan sudah pasti, yaitu kita harus belajar merenungkan firman Tuhan setiap hari. So it's only in the secret place that we obtain the abundant life in Christ Jesus. Dan kita tahu yaitu hanya di tempat yang tersembunyi, artinya yaitu antara kita, ibadah pribadi kita dengan Dia, kita memperoleh berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Amen. So only then His love and compassion will begin to flood our spirits. Dan hanya pada saat seperti itulah kasih-Nya Dia itu akan memenuhi jiwa kita. Amen. Then after that we will begin to experience growth and flourish in all areas of our lives. Dan dengan melakukan demikian, amen, baru dikatakan kita akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di semua bagian dalam kehidupan kita. Amin. So until we come to that place of humbly confessing that in and of ourselves we can do nothing. Yaitu sampai kita yaitu dengan rendah hati mengakui bahwa yaitu di dalam dari diri kita sendiri yaitu kita sebetulnya nggak bisa melakukan apa-apa. We will be foolish to think or unsuccessful attempts to produce good fruits with our own strength. Dikatakan juga kita akan yaitu kita itu bodoh dan sebuah yaitu usaha yang sia-sia, yaitu untuk kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri. So let us meditate on this vital principle from the book of John chapter 15. Dari sebab itu penting untuk merenungkan prinsip penting ini yang tadi, yaitu firman yang sangat sederhana tadi. And so Jesus is the vine. Ya, bahwa kita harus mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita. And we are the branches. Dan kita semua yaitu hanyalah ranting-rantingnya. And so we are to abide in Him and allow His Spirit to live His life through us. Jadi artinya apa saudara? Kita harus tetap tinggal diam, yaitu di dalam Tuhan Yesus, dan mengizinkan Roh-Nya atau Roh Kudus untuk menjalani hidupnya melalui kita. So just as how Christ have lingered in the Father and did only those things that He heard
from the Father. Yaitu sama seperti waktu yaitu Yesus Kristus di dalam bumi ini, dia tinggal di dalam Bapanya dan hanya melakukan segala sesuatu yaitu apa yang dia dengar instruksi dari Allah Bapanya. Like Jesus always say, I see my Father do, Iya. I do. Karena Yesus itu selalu mengatakan apa? Aku melihat apa yang Bapakku lakukan, aku melakukannya. So we need to be intertwined with our Father in heaven. Jadi penting sekali untuk kita memiliki intertwine, itu artinya seperti saudara, yaitu bersekutu erat, sama seperti kalau orang mengepang rambutnya sebegitu eratnya, And yaitu do the things that the Father wants us to do. begitu eratnya dan melakukan segala sesuatu apa yang Bapa kita surga mau untuk kita lakukan. For apart from me, you can do nothing. Karena tadi firman-Nya mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So I believe that our Heavenly Father will be so proud of us when we are fruitful in every area of our lives. Jadi saya percaya yaitu dan sangat yakin betapa bangganya Bapa Surgawi kita, yaitu kita berbuah di dalam semua bidang atau semua bagian dalam kehidupan kita karena kita tinggal dalam Dia. So let us remain in Him. Dari sebab itu mari saudara sekalian, kita tetap tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Let us be connected to the vine daily. Dan kita semua tetap yaitu terhubung dengan yaitu Tuhan Yesus kita sebagai pokok anggur setiap hari. Can you imagine the branch is here, the trunk is here, Yeah. and the branches are connected like this. Ya, saudara bisa bayangkan di mana yaitu pokok anggur yang besar di situ dan di kelilingnya itu banyak ranting-ranting. So how can we not be connected daily? If we are really connected by the branch, it means we got to disconnect and then connect and disconnect and connect. It's funny, ya. Dan saudara bisa bayangkan sebetulnya bukan pokok anggurnya yang salah, tapi rantingnya yang salah. Saudara bisa bayangkan kalau rantingnya itu dia pergi jalan-jalan sendirian, oh dia ingat pokok anggurnya, dia balik lagi ke, aduh, manusia kita itu kayak gitu. So in logic, this is just let us use logic. Ya, a little bit. benar. In logic, if this branch tend to go out, it's broken off from the vine. Yaitu karena logikanya yaitu kalau umpamanya ranting itu sudah terputus dari pokok anggurnya, artinya It's broken already. ya artinya udah terputus, kata terputus ya udah terputus. But God is so good, He marketed us to the Iya. vine. Tetapi yaitu Allah itu begitu luar biasa baik dan setia, Dia kembali lagi mencangkokkan kita kepada pokok anggur yang benar. Luar biasa. So let us stay connected to Him daily. Dari sebab itu penting untuk setiap hari yaitu kita selalu tinggal diam di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus kita. Amen. Amen. So in everyday's life, whatever we are doing, if we are connected to Him, He will surely speak to you how to go about it and how to be successful in it. Dan yaitu Tuhan itu luar biasa baiknya jika kita tinggal diam di dalam Tuhan, pasti yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya itu akan memberi kepada saudara yaitu arahan bagaimana cari jalan keluarnya dari itu semua masalah kita. So let us do a bit of declaration today. Dan mari kita yaitu sama-sama deklarasikan bersama-sama. As I abide in Him, He abides in me. Selagi yaitu saya tinggal diam di dalam Tuhan, Tuhan pun tinggal diam di dalam saya. I am connected to the vine. Karena saya yaitu tinggal diam di dalam pokok anggur yang benar. And so I will abide in Him. Dan saya tinggal diam di dalam Tuhan saya. I will walk in freedom to reign in Christ. Yaitu saya berjalan di dalam kebebasan to reign in Christ, untuk memerintah di dalam Kristus. So I will live my life according to His word. Dan saya akan menjalani kehidupan saya sesuai dengan firman-Nya. I will not lean on my strength. Dan saya tidak akan bergantung kepada kekuatan saya sendiri. Your wisdom and your guidance are with me. Karena hikmat-Mu Tuhan dan bimbingan daripada Engkau Tuhan selalu menyertai saya. I have the strength to overcome because of you. Dan saya memiliki kekuatan saya memiliki kekuatan untuk melewati segala sesuatunya karena Engkau saja. And I can do nothing without you.
Dan saya tidak dapat melakukan atau saya tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Amen. Hallelujah. So are you clicking on and typing and saying all that you are supposed to say? Amin. Apakah saudara sudah mendeklarasikannya? I am an overcomer. Dan yaitu dikatakan saya adalah lebih daripada pemenang. And so I am a winner Dan dikatakan saya adalah pemenang in Christ Jesus. di dalam Tuhan saya Yesus Kristus. Amin. Hallelujah. Great. Amin. So everybody is typing in, and I can see many of them typing in. Laurencia typing in, and Melina, Amen, amen. and Vina, and Amen. so many of you writing in. Dan banyak lagi ya daripada saudara yang sedang menulis pada saat ini. So great. Nah, itu luar biasa. So remember, continue to type in and speak all those things. And in our Instagram, I have Martha, I have Feriel, and Matthew, Irwan, and Rico, Success, and also typing in Risti, Juliana, Lisa, Sitonghang, Daniel, and fantastic, great. So in all our Amen. social media, they are typing in and declaring so that the world can see. Amen, amen, amen. Dan di dalam bagian YouTube saya, halo Efraim, Ibu Bina, Mila dari Belitung, dan ada Ibu Koni dari Balikpapan. Saya harap sudah dapat, maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, yaitu di broadcast di dalam Facebook dan YouTube, tapi saudara bisa setelah itu bisa lihat ya kembali. Itu saya harap sudah bisa mendengar dengan jelas, yaitu Ibu Koni dan juga Ibu Laura dari Australia. Saya harap bisa mengikuti kami juga dengan suara yang jelas. Sometimes the voice is not clear is because you are in the transition of a life, and so after that when you listen again, it's all back again normal. Ya, yaitu kadang-kadang ada sedikit masalah karena transisi di dalam, karena ini semuanya live, yaitu langsung bukan pre-recorded. Dari sebab itu kadang-kadang ada sedikit keterlambatan, tapi setelah beberapa menit itu akan bisa lebih jelas dan tidak And terputus-putus. also in our Instagram we have Nikki, Dion, Guyanti, Ida, Eli, Melissa, Ephraim, also Lydia, Eva, Amen, amen. Jaya, Joa, Wilma, Dori, Aik, Dina, Kim, Poldi, Yani, Afandi. Wow, hallelujah. Our oldest member, Willy Subrata, great. Our Amen. founding pastor is inside also, great. Ibu Yani juga ada, saya one of salah satu the pendiri daripada tempat ini, puji Tuhan. Yongki and Anna, great. Dan juga ada Pak Yongki, puji Tuhan. And so, as all the leaders coming in and being faithful, continue to share it to your people. Dan saudara sekalian, yaitu selagi saudara setia di dalam ini semuanya, biarlah saudara juga bisa share kepada yaitu dalam sanak keluarga saudara, dalam teman saudara, maupun yaitu orang-orang yang saudara pimpin, umpamanya jemaat saudara atau domba-domba saudara, puji Tuhan. Jamila Patipilio, great, don't worry, God will help you grow. Jangan khawatir Mila, yaitu biarlah Roh Tuhan sendiri menolong saudara, yaitu untuk bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan. Amen. As long as you connect to Him Ya. daily to the vine. Yaitu selama Ibu Mila yaitu terus ya bertumbuh dan terus di dalam pakok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus kita. Amen. Yes, Ibu Bina, without Jesus we are incomplete and lost. Great. Dan memang benar Ibu Bina, yaitu tanpa Yesus itu kita benar hilang dan kita tidak sempurna. Amen. Simon, yes, we are lost without Jesus. Ya benar, tanpa Yesus yaitu kita tidak ada apa-apanya. Ini juga ada Christopher dari Kupang. Apa kabar dengan Christopher dari Kupang?
Dan Ibu Lita, apa kabarnya? Shalom, saudara sekalian. Amen, amen. Lily Chandra, how are you? Dan Ibu Lili Chandra, apa kabar? Dina, apa kabar? Baik-baik dan sehat-sehat. Amen. Franz Tobogu, how are you? Dan Pak Franz, apa kabar? Baik-baik dan sehat-sehat? Dina Mambo, Joyce. Ya, dan Joyce. Great. So it's nice to have all of you on board and continue to come on board and continue to join us and continue to share the Word of God. Yaitu puji Tuhan, yaitu sekali lagi kami berterima kasih dengan saudara bergabung dalam program ini, dan teruslah bergabung dan teruslah yaitu bertumbuh dan menyebarkan firman Tuhan. Amen. Remember, let us not only be hearers of the Word, Yeah. but let us be also doers. So share also what you hear. Ya. Dan biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, kami juga sebagai pelaku dari firman Tuhan. Dari sebab itu kita pun yaitu membagikan, memberitakan firman Tuhan ini kepada teman-teman kita. Karena menurut amanat agung, yaitu kita semuanya seharusnya yaitu menyebarkan itu semua firman Tuhan, Injil-Injil kebenaran daripada Yesus Kristus. Amen. Amen. So may the Lord bless all of you. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri memberkati saudara sekalian semuanya. May He keep you and protect you in these days. Dan biarlah Tuhan sendiri yaitu selalu menyertai saudara, selalu melindungi saudara. Don't be afraid, lean upon Him. Dan janganlah saudara takut, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. He will make a way and you will be successful if you are walking in the fear of the Lord. Dan pasti Tuhan Yesus sendiri membuka jalan bagi saudara dan membuat saudara yaitu berhasil jika kita semua berjalan di dalam takut akan Tuhan. May you shine for Jesus. Dan biarlah saudara sekalian selalu menjadi terang daripada Yesus Kristus dalam dunia yang gelap ini. And wherever you go, Dan dimanapun saudara berada. God bless you. Tuhan memberkati saudara sekalian semuanya. May His anointing go with you in the name of Jesus. Dan biarlah urapan Tuhan itu selalu berserta saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And all of us that believe say, Dan kita semua yang percaya, saudara sekalian setiap permisa, sama-sama kita mengatakan amin. Amen. And Amin. amen. Amin. Okay, so our times are up. So I will see you tomorrow morning again. Dan yaitu waktunya untuk kita berpisah saudara, tapi nggak usah khawatir. Besok kita bisa berjumpa kembali jam 10.30. And we will probably come in a little bit earlier so we can mingle a bit here and there. Dan yaitu kita berusaha untuk datang masuk lebih pagi lagi sehingga kita bisa sedikit chatting. Amin. Okay, I'll see you tomorrow. God bless you. Remember, Jesus loves you. Ingat sekali lagi bahwa Yesus mengasihi saudara sekalian semuanya. And even though you cannot see, I cannot see your face today, but know that we love you. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah saudara, yaitu tapi tahu bahwa kita juga semua mengasihi saudara. Bye-bye. Sampai jumpa lagi esok pagi. Let's have Amen. our coffee. Dan sekarang waktunya kita minum kopi. Amen.